Oke, selanjutnya saya Ahmad Rianto akan menjelaskan apa itu ICMP, IGMP, dan SNMP. Sekarang pertama kita masuk ke ICMP. ICMP adalah Internet Control Message Protocol. ICMP merupakan standar protokol yang menyediakan kemampuan pengiriman pesan dalam IP. Kegunaan ICMP terlihat pada gambar, kita bisa mengirim pesan. Pesan tersebut mengalami kesalahan sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan paket tersebut harus dikirim ulang. Contoh ICMP message di sini terdiri dari dua, yaitu error reporting dan query. Error reporting digunakan saat terjadi kesalahan pada jaringan, sedangkan query pesan yang dihasilkan oleh protokol ICMP jika pengirim paket menginginkan informasi tertentu yang berkaitan dengan kondisi jaringan. Error reporting terdiri dari 5, di antaranya destination unreachable, source sequence, time extended, parameter problems, redirection. Sedangkan query terdiri dari 4, yaitu echo request and reply, timestamp request and reply, address match request and reply, router selection, and advertisement. ICMP time extended untuk mengidentifikasi beberapa banyak saluran jaringan di mana semua datagram IP dapat berjalan-jalan sebelum sebuah router mengabaikan diagram tersebut. Untuk memberi informasi beberapa router yang dilewati agar sampai host tujuan. Pesan ini akan dikirim jika waktu yang ditentukan telah habis sebelum sampai pada tujuan. Di sini terlihat sebuah gambar yang menunjukkan time to life, yaitu batas keberadaan paket di dalam suatu jaringan telah habis. ICMP Unreachable Destination Message. Pesan ini digunakan untuk memberi informasi ke host asal bahwa tidak tersambung ke host tujuan. Bisa lihat seperti di gambar. Host akan mengirim kepada host destination dan sebaliknya. ICMP Resource Sequence digunakan pada saat terjadi kongesti atau keperluan flow control. Jika router atau tujuan mengalami kemacetan, sebagai respon terhadap pesan ini, maka pihak penerima harus memperlambat pengiriman paket. ICMP Parameter Problem memberi informasi apabila ada kerusakan selama proses pengiriman data. Pesan ini akan dikirim jika proses pengiriman data terdapat kerusakan. ICMP Redirection memilih jalur pengiriman data jika ada salah satu jalur yang rusak. Akan dikirim jika terjadi perpindahan jalur dari jalur sebelumnya karena adanya kerusakan jalur sebelumnya. ICMP Echo dan Echo Reply bertujuan untuk memeriksa apakah sistem tujuan dalam keadaan aktif atau online. Selanjutnya ICMP Timestamp and Reply menghasilkan informasi waktu yang diperlukan sistem tujuan untuk memproses suatu paket. Di sini terlihat time to life itu merupakan waktu masa aktif paket dalam suatu jaringan. Nah, berikut adalah gambar dari timestamp value. ICMP address max untuk mengetahui beberapa netmask yang harus digunakan oleh suatu host dalam suatu network. IGMP yaitu Internet Group Management Protocol, suatu protokol jaringan dalam kumpulan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau bisa disebut dengan TCP/IP, yang bekerja pada salah satu lapisan jaringan atau network layer yang digunakan untuk menginformasikan router-router IP tentang keberadaan grup-grup jaringan multicast. Kegunaannya untuk mentransfer video secara multicast dan juga untuk game online. Mengingat untuk tujuan-tujuan tersebut, IGMP jauh lebih efisien dibandingkan dengan metode unicast normal. Meskipun demikian, IGMP rawan diserang karena itulah pada umumnya produk-produk firewall mengizinkan pengguna untuk menonaktifkannya jika tidak diperlukan. Berikut adalah gambar susunan protokol TCP/IP dalam model OSI. Berikut adalah gambar dari IGMP.
Selanjutnya cara pengiriman data. Yang pertama adalah unicast. Data dikirim dari satu host ke host satu lainnya. Selanjutnya broadcast. Data dikirim dari satu host langsung disebarkan ke banyak host. Anycast. Data dikirim dari satu host langsung disebarkan ke host tertentu saja. Multicast. Data dikirim dari satu host langsung disebarkan ke dalam grup host. Selanjutnya adalah SNMP, Simple Network Management Protocol. Merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputernya dari jarak jauh, banyak digunakan pada jaringan berbasis TCP/IP. Cara kerjanya adalah pada protokol SNMP, server dapat melaporkan kejadian yang signifikan ke NMS, yaitu Network Management Station, dengan mengirimkan pesan ataupun track yang mengandung variabel-variabel yang berkaitan. Sebaliknya, NMS juga dapat melakukan permintaan ke server terkait MIB yang dimilikinya untuk mengakses suatu data ataupun menggunakan pesan GET atau akses variabel, dan set ubah nilai memperuntukkan informasi-informasi terkait jaringan dalam mengandung informasi tentang variabel-variabel yang dimiliki nilai dan pengenal yang dilaporkan ke NMS sesuai dengan yang diperlukan. Konsep dasar SNMP: mengumpulkan dan memelihara tentang lingkungan lokalnya, menyediakan informasi tersebut kepada manajer, baik itu sebagai respons ataupun tidak, merespon terhadap perintah manajer untuk mengubah konfigurasi lokal atau parameter-parameter operasi. TCP/IP. TCP atau Transmission Control Protocol, dasar dari koneksi. Hal ini berarti dalam melakukan suatu koneksi langsung antara dua komputer untuk melakukan transfer data antara kedua host. IP, Internet Networking Protocol, merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan, fragmentasi, dan pengiriman datagram pada jaringan. Addressing atau pengalamatan. Dalam TCP/IP dikenal 3 alamat, yakni physical address, IP address, dan port address. Physical address disebut sebagai link address. Ukuran address atau alamat fisik ini tergantung dari jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berupa unicast, multicast, atau broadcast. Internet address perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. Port address sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi terhadap proses aplikasi. Ini adalah gambar pengalamatan pada protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP Internet Protocol Suite. Di sini ada layar protocols. Bisa dilihat gambarnya. Skema komunikasi pada SNMP.